Selamat pagi teman-teman ya. Mari kita lanjutkan ya dalam video mengenai kiat powerful untuk memotivasi diri sendiri ya. Jadi tadi yang pertama kiatnya adalah develop dengan concrete goals ya, specific. Yang kedua visualisasi dan afirmasi. Dan yang ketiga kalau bisa goalsnya itu mini ya, small step. Mini goals tapi juga bisa mendapatkan quick wins ya atau small wins. Itu penting untuk membuat Anda merasa ada progress. Dan seperti yang dalam video sebelumnya kita bicarakan, sense of progress itu kunci motivasi, Mas. Salah satu kunci motivasi selain reward, itu sense of progress. Anda merasa ada pergerakan untuk maju. Itu powerful. Nah, dalam kiat yang keempat ini, seperti yang Anda lihat di dalam slide di depan Anda ini ya, saya bilang motivation number 4, itu create conducive context. Ya, jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara juga mengenai broken windows teori Mas ya, dalam video-video sebelumnya ya. Anda masih ingat ya, broken windows teori. Sebuah teori atau penemuan yang spektakuler yang menunjukkan betapa lingkungan ya, itu menentukan perilaku Anda. Your environment shape your behavior. Ya. Jadi motivasi Anda untuk bergerak itu kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan. Ya contoh sederhana Mas ya. Kalau Anda tinggal di komplek, kemudian rumah Anda dekat dengan masjid, itu pasti kemungkinan Anda datang ke masjid itu jauh lebih tinggi dibanding Anda tinggal di komplek, yang komplek Anda itu masjidnya jauh mungkin sampai 5 kilo gitu. Itu kemungkinan Anda rajin ke masjid mungkin akan berkurang dibanding kalau masjidnya itu cuma 50 meter dari rumah Anda. Jadi saya kalau beli rumah selalu yang ingin dekat dengan masjid Mas, supaya itu namanya konteks Mas, itu namanya rekayasa konteks. Sama kemarin saya cerita bahwa saya untuk rajin olahraga itu tadinya saya pergi ke fitness center, tapi jauh males. Akhirnya saya beli treadmill sendiri yang murah meriah. Saya taruh di depan ruang kerja saya, itu juga rekayasa konteks Mas. Jadi saya mengubah lingkungannya itu saya dekatkan dengan saya sehingga Anda memaksa saya rajin olahraga. Ya, jadi sama Mas, saya seorang yang hobi membaca ya, haus dengan ilmu, ingin upgrade karena saya seorang konsultan, saya harus baca banyak buku. Ya, makanya saya bikin perpustakaan seperti ini Mas di belakang Anda ini ya. Sebuah perpustakaan yang menemani shooting saya ya. Ini sebagian buku saya. Jadi ini ada di dekat ruang kerja saya. Ya, jadi saya itu kan punya usaha sendiri, jadi kantor saya di rumah Mas. Saya itu ngantor di rumah. Jadi di lantai 2, ini di lantai 2 ini Mas. Jadi ruang kerja saya di depan situ Mas, di seberang lokasi ini ya. Nah kemudian bukunya saya taruh di sini, jadi saya tiap kali habis kerja saya langsung nengok buku ini membaca. Itu namanya rekayasa konteks Mas, membuat saya dipaksa untuk terus rajin belajar membaca buku, membaca ilmu-ilmu mutakhir, riset-riset ilmiah. Ya jadi itu namanya create conducive context Mas. Sama Mas, kalau misalnya Anda kerja di sebuah perusahaan, ya perusahaannya birokratis, tidak begitu fokus pada kinerja, itu Anda akan terpengaruh. Dan itulah kenapa kalau Anda lihat PNS ya, pegawai negeri sipil itu, karena mungkin lingkungan kerjanya, kulturnya birokratis, banyak regulasi, itu cenderung kultur kerja PNS itu tidak begitu cemerlang dibanding perusahaan swasta. Apalagi perusahaan swasta Jepang misalnya. Saya punya klien itu memang beda Mas. Kalau klien saya perusahaan-perusahaan Jepang itu kalau training atau meeting tepat waktu Mas. Jam 9 ya jam 9. Pasti itu tepat waktu. Jadi sebelum jam 9 mereka sudah penuh itu Mas ruangan meetingnya. Dahsyat. Tapi kalau saya pernah punya klien kementerian Mas ya, kementerian gitu ya. Sebuah kementerian lah. Rapatnya jam 9, tapi dimulainya mungkin setengah 11. Atau bahkan kadang-kadang jam 11 gitu Mas ya. Jadi lain Mas, itu lingkungan Mas. Lingkungan itu mendrive perilaku Anda menjadi orang yang tepat waktu atau yang molor. Nah, kalau bisa, kalau Anda mau maju, Anda mau menjadi lebih kompeten, ya pilihlah tempat kerja yang merayakan ini Mas ya, kinerja, ketepatan waktunya dirayakan. Hal-hal sederhana Mas, dari ketepatan waktu meeting saja Anda bisa menilai perusahaan Anda ini bagus atau tidak. Ya. Jadi menular itu. Nah, perilaku Anda seperti itu. Kalau Anda berada pada lingkungan kerja kantor yang suka molor, tidak menghargai waktu, kemudian birokratis, kemudian tidak begitu kondusif, ya potensi Anda bisa mati, Mas.
potensi Anda pelan-pelan terkubur, semaput, ya, masuk ruang ICU. Jadi emang harus pandai-pandai juga ini, Mas. Ya. Ada sebuah kisah, 2 orang sarjana dari perguruan tinggi terkemuka, IP-nya sama, prestasi kerjanya sama, yang satu masuk perusahaan multinasional hebat, yang satu masuk organisasi pemerintahan gitu ya. 30 tahun kemudian beda jauh, Mas, ya, perilakunya beda jauh. Jadi yang kerja di perusahaan multinasional itu profesional, sudah menjadi global managers. Sementara yang satunya lagi ya seperti itu. Jadi lingkungan itu memengaruhi, Mas, ya. Memengaruhi itu. Nah, kalau Anda misalnya kerja di perusahaan, di kantor yang mungkin tidak begitu kondusif, ya oke lah, Anda bisa survive di situ. Anda justru yang melakukan perubahan, Mas. Mengajak teman-teman Anda untuk melakukan perubahan. Tapi yang tidak kalah penting, Anda juga bisa melakukan upaya diri sendiri. Misalnya Anda tetap menyempatkan waktu untuk bergabung dengan komunitas-komunitas yang bagus. Ya, di internet itu banyak komunitas. Ya, Anda bisa ikut terlibat dalam komunitas-komunitas yang bagus. Misalnya ada komunitas akademi berbagi, komunitas tangan di atas, komunitas apalagi gitu ya. Anda browsing saja. Ya, komunitas asosiasi manajer SDM misalnya. Bergabung dengan komunitas seperti itu kan membuat Anda terus bisa berkembang, Mas. Ya, itu membuat Anda tidak mati potensinya. Atau bergabung ke komunitas ini ya, kursus online ini ya. Jadi bisa merayakan kompetensi Anda dengan terus-menerus. Ya. Jadi atau menjadi komunitas blog saya ya, blogger saya ya. Jadi beberapa kali mungkin nanti saya akan melakukan kopdar ya, kopi darat. Jadi komunitas blog strategimanajemen.net. Merayakan positivisme, ya, merayakan optimisme, itu membuat Anda terus mau bergerak maju, ya, karena Anda mendapatkan artikel-artikel yang inspiring. Jadi itu, Mas, ya, create conducive context. Yang nomor 4, ya. Nah, yang terakhir ini, Mas, ya, motivation number 5 di slide berikutnya saya tampilkan, itu develop self-reward and punishment. Ya, develop self-reward and punishment. Ini artinya maksudnya Anda mendefine self-reward and punishment, ya self-reward. Jadi contohnya misalnya, saya selalu punya goals, misalnya tadi ya, saya punya blog. Dulu ketika pengunjungnya masih 3.000, saya punya goals, kalau bisa blog saya pengunjungnya 5.000 per hari. Saya melakukan visualisasi prosesnya. Kemudian tercapai, Mas. Alhamdulillah bisa. Sekarang pengunjung blog saya 5.000 per hari. Nah, saya celebrate myself. Saya reward myself. Caranya apa? Saya membeli buku. Ya, saya tuh suka dengan buku. Jadi saya membeli buku dan ngopi di kafe. Ya, itu saya merayakan diri sendiri. Saya datang sendiri ke kafe, minum. Ya. Nah, kemudian ya syukur alhamdulillah ya. Bersyukur kepada Yang Maha Esa ya. Jadi itu self reward, Mas. Saya beli buku untuk mengapresiasi keberhasilan diri saya sendiri. Saya ngopi-ngopi gitu ya, ngopi sendirian gitu ya. Kemudian sujud syukur, bisa tertembus 5.000 per hari. Ya, itu celebrate myself. Atau punishment. Punishment itu contohnya misalnya Anda tadi punya cita-cita membaca buku 1 halaman per malam. Mungkin sampai 3 hari, 4 hari berhasil, tapi beberapa kali Anda bolong. Nah, Anda declare ke diri Anda sendiri, misalnya, kalau saya bolong, saya akan membersihkan WC rumah saya, gitu ya, misalnya. Jadi ketika Anda misalnya di hari Rabu bolong, di hari Kamis bolong, ya Anda kemudian besoknya atau hari Sabtu Minggunya membersihkan WC. Bilang sama istri Anda, saya menghukum diri sendiri ini. Karena saya pada hari Rabu dan Kamis bolong, membaca buku, 1 halaman saja, gagal, saya bertekad, saya akhirnya menghukum diri sendiri dengan cara apa? Membersihkan WC, ya, WC-nya dibersihkan supaya wangi, Mas. Oke, itu namanya self punishment, ya, disincentive, ya. Jadi Anda merasa termotivasi juga karena Anda kalau misalnya gagal dengan tujuan Anda membersihkan WC, ya capek, gitu ya. Atau misalnya Anda menghukum diri sendiri dengan push up 10 kali misalnya. Itu namanya self-reward and self-punishment. Kalau saya sendiri memang terus terang lebih banyak reward, Mas ya. Saya lebih suka dengan reward, memotivasi saya itu. Jadi kalau saya berhasil misalnya nanti 7.000, ya. Kalau misalnya pengunjung blog saya nanti tembus 7.000 per hari, ya saya mungkin akan
membeli 5 buku gitu sebagai hadiah untuk diri saya sendiri, ya, seolah-olah ya. Membeli 5 buku atau kemudian nginep di hotel gitu ya. Saya suka nginep di hotel Mas, di Sheraton Bandung ya. Hotelnya indah, Sheraton Bandung. Atau Hotel Hyatt di Yogyakarta, itu keren ya. Jadi cuma nginep semalam Mas ya. Nongkrong di situ, merenung, celebrate myself. Sendirian Mas, tanpa istri, tanpa anak. Saya lebih suka pergi itu sendirian ya, tanpa istri, tanpa anak. Jadi lebih bebas, lebih menikmati perjalanan. Jadi itu Mas ya, jadi Anda harus develop your self reward and punishment juga. Ya, jadi sekali lagi sekuennya seperti ini Mas ya. Tadi Anda saya minta tugas bikin concrete goals ya. Tolong Anda lakukan tugas itu. Ya, apapun ya, goal dalam bidang bisnis, goal dalam bidang kesehatan, goal dalam bidang agama, ibadah. Ya, kalau bisa yang small saja, baby step. Tapi yang konkret. Ya. Setelah itu Anda visualisasi, ya, lakukan visualisasi. Tadi sudah saya kasih tugas juga, saya kasih assignment. Nah, kemudian Anda bikinlah self reward. Kalau Anda berhasil dalam 3 goals tadi ya, goals di bidang bisnis, goals di bidang kesehatan, goals di bidang ibadah agama Anda bilang sama diri Anda sendiri, kalau saya berhasil mewujudkan 3 goals ini, saya akan menghadiahi diri saya sendiri dengan misalnya smartphone Samsung Galaxy S7 misalnya ya, atau Galaxy S9 misalnya. Atau kalau Anda berhasil melakukan 3 goals tadi berturut-turut selama sebulan, Anda menghadiahi diri Anda sendiri dengan makan enak gitu ya, misalnya di mana lah ya, di Hoka-Hoka Bento atau di dapur Sunda misalnya. Jadi Anda tulis itu Mas, Anda kenang dalam diri Anda, saya akan menghadiahi diri saya sendiri dengan apa. Ya. Jadi itu yang terakhir Mas ya, self reward. Jadi itulah Mas ya, kiat-kiat yang simple tapi praktikal dan powerful based on science mengenai bagaimana Anda memelihara self motivation Anda, personal motivation Anda. Sekali lagi tolong jangan lupa develop your concrete goals. Ya, 3 tadi ya, sudah saya kasih assignment ya. Dalam bidang karir atau bisnis, dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang spiritualitas. Tulis itu Mas, dengan konkret. Kemudian Anda visualisasikan, Anda afirmasikan, ya. Dan goalsnya kalau bisa jangan heroik ya, yang kecil aja, small step, baby step. Tadi sudah saya kasih contoh banyak ya. Dan kemudian Anda bikin self reward. Kalau Anda berhasil, saya akan menghadiahi diri saya sendiri dengan seperti ini. Ya. Dan kalau bisa ikut dengan komunitas-komunitas yang positif ya. Konteksnya itu harus positif, lingkungan Anda harus mendorong Anda. Jadi itulah Mas ya, 5 langkah yang simple untuk mendrive motivasi Anda supaya terus berkobar-kobar. Ya. Kiat-kiat yang sederhana tapi yang bersifat radikal. Yang kalau dilakukan in the long run akan membuat Anda menjadi insan-insan yang lebih sukses, lebih produktif, dan lebih mulia. Amin. Terima kasih, itulah materi saya mengenai the magic of personal motivation. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai jumpa dalam video dengan topik yang lainnya. Salam sukses, penuh keberkahan.